Resmi, Newcastle umumkan transfer Sandro Tonali dari AC Milan. Spekulasi masa depan Sandro Tonali resmi berakhir. Newcastle United resmi mengumumkan kedatangan sang gelandang dari AC Milan. Newcastle sedang bersiap untuk musim 2023-2024. The Magpies kembali berlaga di Liga Champions sehingga Eddie Howe butuh tambahan tenaga di skuad mereka. Salah satu sektor yang ingin diperkuat oleh sang manajer adalah lini tengah. Ia menilai stok gelandang timnya cukup tipis sehingga ia pun ingin mendatangkan gelandang berkualitas di posisi tersebut. Pada hari Senin kemarin, Newcastle resmi mengumumkan kedatangan gelandang baru mereka di St James Park. The Magpies pun sukses mendatangkan Sandro Tonali dari AC Milan. Fabrizio Romano baru-baru ini membeberkan detail mengenai detail bergabungnya Tonali ke Newcastle. AC Milan membandrol Tonali dengan harga yang sangat mahal. The Magpies pun harus membayar 70 juta euro untuk mendapatkan jasa sang pemain. AC Milan juga akan mendapatkan 10% dari penjualan Tonali jika suatu hari Newcastle memutuskan melepas sang gelandang ke klub lain. Victor Osimhen bungkam semua rumor setia sama Napoli. Victor Osimhen dikaitkan dengan beberapa klub top di bursa transfer musim panas tahun ini, namun dia menegaskan kecintaannya dengan Napoli. Osimhen menjadi salah satu pemain penting di balik kesuksesan Napoli meraih Scudetto Serie A 2022-2023. Penyerang asal Nigeria itu pun mencetak 26 gol dalam 32 kali penampilannya di Liga Italia. Hal tersebut membuat Osimhen dikaitkan dengan Manchester United, Real Madrid dan juga Paris Saint-Germain. Segala rumor tentang pemain berusia 24 tahun itu pun bisa saja gugur setelah dirinya menyatakan sebuah kecintaan dengan suasana di kota Naples. Osimhen merasa pindah ke Napoli adalah keputusan yang tepat. Setelah sukses di musim 2022-2023, dia pun tak sabar untuk mengarungi musim yang baru. Inter Miami selangkah lagi dapatkan Sergio Ramos. Inter Miami belum berhenti sampai Lionel Messi. Terbaru klub MLS itu pun dikabarkan selangkah lagi akan dapatkan Sergio Ramos. Inter Miami lagi gencar datangkan pemain-pemain veteran top dari Eropa. Lionel Messi sudah diamankan, selanjutnya Sergio Busquets dan Jordi Alba turut diincar. Tak sampai di situ, Inter Miami pun turut mengincar satu nama lain, ex-rekannya Messi di Paris Saint-Germain, yakni Sergio Ramos. Dilansir dari Daily Mail, Ramos berstatus tanpa klub setelah kontraknya habis di Paris Saint-Germain pada 30 Juni kemarin. Beberapa klub Arab Saudi pun turut membidiknya. Laporan dari media-media Spanyol, Sergio Ramos justru dikabarkan berminat kepada tawaran Inter Miami. Apalagi Ramos baru-baru ini liburan ke Amerika Serikat dan dikabarkan bertemu dengan perwakilan klub milik David Beckham tersebut. Menariknya, Ramos sempat jadi rival Lionel Messi saat keduanya masing-masing berseragam Real Madrid dan Barcelona. Dua musim terakhirnya keduanya pun jadi kawan di Paris Saint-Germain. Lyon bersiap tikung Milan untuk dapatkan Pulisic. Lyon siap menikung AC Milan dalam perburuan Christian Pulisic. Les Gones sudah memasukkan penawaran resmi kepada Chelsea dengan nilai transfer yang lebih menggiurkan dari yang diajukan oleh Rossoneri. Menurut The Athletic, Milan mengajukan penawaran verbal kepada Chelsea sebesar 14 juta euro untuk menebus winger Amerika Serikat tersebut. Namun Lyon mengajukan nyaris 2 kali lipat lebih besar. Lyon pun berani membayar 25 juta euro plus bonus untuk Chelsea jika Pulisic kembali dijual di masa depan. Mengingat usianya baru 24 tahun, peluang terjadinya hal tersebut amat besar dan jelas menguntungkan bagi The Blues. Tawaran itu pun membuat Chelsea sejauh ini enggan untuk melepas Pulisic dengan harga yang lebih murah. Namun ESPN melaporkan Pulisic hanya ingin pindah ke Milan mengikuti jejak Ruben Loftus-Cheek yang sudah lebih dulu tiba di San Siro. Apalagi Milan akan tampil di Liga Champions musim depan nanti, sementara Lyon absen di kancah Eropa. Secara prestis Rossoneri jelas lebih unggul. Sah, Brozovic kini pemain Al Nassr. Marcelo Brozovic resmi meninggalkan seragam biru hitam milik Inter Milan. Brozovic pun jadi pindah ke klub Arab Saudi yakni Al Nassr. Pengumuman itu pun dilakukan di akun Twitter resmi Al Nassr pada Senin kemarin malam. Brozovic dikontrak selama 3 tahun dengan nilai total 100 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah.
Untuk mengeluarkan Brozovic dari Giuseppe Meazza pun, Al Nassr harus merogoh kocek sekitar 18 juta euro atau sekitar 295 miliar rupiah. Angka ini pun lebih rendah dari permintaan Inter sebelumnya sekitar 23 juta euro. Itulah yang sempat menghambat kepindahan Brozovic ke Al Nassr dan membuat klub Arab Saudi itu memalingkan muka ke Frank Kessie. Tetapi Al Nassr pun rupanya belum menyerah dan akhirnya bisa mewujudkan kedatangan Brozovic. Kepindahan pemain Kroasia itu pun sekaligus mengakhiri 8,5 tahun kebersamaannya dengan Inter Milan. Inter berencana pinjam Lukaku lagi musim depan. Inter Milan bersiap mengajukan proposal pada Chelsea untuk kembali memakai jasa Romelu Lukaku musim depan nanti. Nerazzurri ingin kembali meminjam striker Belgia itu untuk dipermanenkan kemudian. Dirangkum dari Football Italia, Lukaku akan menjadi prioritas Inter berikutnya usai melepas Marcelo Brozovic ke Al Nassr. Proses kepindahan gelandang Kroasia itu pun telah mencapai tahap akhir. Nerazzurri berencana mengajukan tawaran peminjaman dengan opsi atau wajib dipermanenkan seharga 30 juta euro. Angka ini pun nyaris 4 kali lipat lebih rendah dari yang didapatkan Inter Milan saat melepas Lukaku ke Chelsea pada musim panas 2021 silam. Media lokal Corriere dello Sport menilai angka tersebut takkan langsung diterima oleh Chelsea, sebab Lukaku juga diminati oleh Al Hilal yang berani membayar 45 juta euro namun sudah ditolak. Jika angka segitu saja gagal, Inter Milan pun mungkin perlu menaikkan tawaran lagi. Indonesia masuk pot 1 undian Piala Dunia U17 2023. Indonesia selaku tuan rumah Piala Dunia U17 2023 masuk pot A undian fase grup. Tim lain yang masuk pot ini adalah Brazil, Prancis, Meksiko, Spanyol, dan juga Jepang. Bagi Indonesia hal ini menjadi keuntungan tersendiri karena beberapa tim pot 1 ini adalah unggulan. Brazil misalnya yang merupakan juara dunia 2 kali pada tahun 1985 dan tahun 2019 atau edisi terakhir sebelum 2023. Prancis dan Meksiko juga pernah menjuarai ajang ini. Prancis menjadi yang terbaik pada tahun 2001, sementara Meksiko lebih hebat lagi dengan juara 2 kali pada tahun 2005 dan 2011. Total sebanyak 24 tim peserta Piala Dunia U17 dibagi ke dalam 4 pot yang masing-masing berisi 6 tim. Mereka akan dibagi ke dalam 6 grup yakni grup A hingga F yang masing-masing berisi 4 tim. Juara grup dan runner-up akan melaju ke babak 16 besar. Selain itu 4 tim dengan status peringkat ketiga terbaik juga melaju ke babak penyisihan. Barcelona akan lunasi utang tunggakan gaji Messi di tahun 2025. Barcelona ternyata masih punya utang tunggakan gaji Lionel Messi yang belum dibayar. Presiden klub John Laporta memprediksi akan lunas di tahun 2025. Lionel Messi tinggalkan Barcelona di musim panas 2021. Ketika itu kontraknya di Barcelona habis dan PSG pun menjadi pelabuhan yang dituju. Ketika dilanda pandemi corona, Barcelona kehilangan banyak pemasukan. Ditambah bunga dan cicilan dari pembelian beberapa pemain di era Presiden Jose Bartomeu pada tahun 2014 silam sampai 2020. Ketika itu Barcelona ambil langkah penundaan pembayaran gaji, penundaan bonus dan penundaan pembayaran hak citra kepada pemain-pemainnya. Lionel Messi pun turut kena dampaknya. Dilansir dari La Vanguardia, Barcelona total punya utang sebanyak 52 juta euro atau setara dengan 850 miliar rupiah kepada Lionel Messi. Sumpah setia Jamie Vardy kepada Leicester City. Leicester City terdegradasi ke divisi Championship. Meski main di kasta kedua, Jamie Vardy tidak akan kemana-mana dan tetap setia bersama si rubah. Leicester City pun finish di peringkat ke-18 Liga Inggris musim lalu. Itu membuat Leicester City pun turun kasta ke divisi Championship musim depan nanti. Leicester City pun siap ditinggal oleh para pemainnya. James Maddison merapat ke Tottenham dan Youri Tielemans berlabuh ke Aston Villa. Beberapa nama diyakini akan turut tinggalkan King Power Stadium seperti penyerang sayap Harvey Barnes yang diminati oleh West Ham. Namun sang striker Jamie Vardy diyakini tidak akan kemana-mana. Jamie Vardy masih terikat kontrak semusim lagi bersama Leicester City sampai musim panas 2024 nanti.
Penyerang berusia 36 tahun itu pun sempat dirumorkan diincar oleh klub-klub Arab Saudi. Dilansir dari Mirror, pihak Vardy pun menegaskan kalau sang penyerang tidak akan kemana-mana dan Vardy pun menghormati kontraknya. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.